Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kafa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulul mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka khaira hazihi al-laila wa ba'dah, wa na'udzu bika syarra hazihi al-laila wa ba'dah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para guru kita, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para kiai, wabil khusus Pak Imam kita, Pak Bilal. Yang kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Pak Irman beserta dengan pengurus-pengurus lainnya, Bapak RT RW, perangkat warga, Bapak Ibu yang kami tak sebut nama dan gelar, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua, serta pemirsa channel streaming. Mudah-mudahan juga kita diberikan istiqomah, taufik Allah untuk mengarungi hidup ini dengan penuh semangat, bermanfaat bagi kita, bagi umat, bagi siapapun yang mengikuti jejak-jejak kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semua terhadap apa yang kita lakukan, dari kebaikan-kebaikan yang kita berikan untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kajian kali ini kita akan mencoba mentadaburi ayat-ayat tertentu terkait mungkin diantaranya kisah-kisah di dalam Al-Quran yang menjadi sebagai pelajaran bagi kita terhadap kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu. Banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran itu yang patut untuk kita tadaburi, dan kisah ini menjadi pengaktualisasian dalam kehidupan kita, terutama yang sedang kita hadapi atau yang sedang dialami. Di antara kisah itu kita ambil saat ini di kajian kali ini adalah kisah tentang kaum Lut. Ini kita angkat karena ada fenomena di antara yang sedang dialami oleh bangsa ini, yaitu fenomena orang sekarang namanya Fashion Week. Jadi ada namanya Fashion Week. Kalau di Jakarta kemarin itu namanya Citayam Fashion Week. Dan kreasi anak muda itu disusupi oleh panggung LGBT gitu ya. Maka oleh karena itu sedikit dalam hal ini kita akan mencoba menelusuri tentang kisah kaum Lut ini. Apakah benar kisahnya atau tidak, atau hanya sekedar mengarang-ngarang. Jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata kisah kaum Lut ini
banyak sekali Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Mungkin kalau kisah kaum tertentu seperti kaum Ad, kaum Thamud gitu ya, atau Firaun, atau kisah Qarun, itu tidak banyak sekali dalam Al-Quran. Tapi kalau kisah Lut itu sangat banyak sekali dalam berbagai ayat, berbagai surah. Maka kita akan coba menelusuri kisah ini di surah Hud ya. Surah Hud ayat yang mulai dari ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'a wa qala hadza yaumun asib. Ketika datang utusan-utusan kami kepada Lut, kemudian Lut itu berubah menjadi gelisah dan dadanya menjadi sesak. Dan Lut pun berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dijelaskan bahwasanya utusan-utusan ini adalah malaikat menyamar dalam bentuk wujud manusia. Di situ ada malaikat Jibril dan juga ada malaikat Mikail. Sebelumnya para malaikat ini datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu sejaman dengan Nabi Lut. Nabi Lut itu adalah putra dari anaknya, mohon maaf, Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Jadi nama ayahnya Nabi Lut itu adalah Haran. Nama ayahnya adalah Haran. Jadi Haran bin Azar, Ibrahim bin Azar. Maka di antara keluarga ya, Haran itu yang beriman ya adalah Nabi Lut. Maka Nabi Lut pun diutus ya oleh Allah Subhanahu wa taala ke bangsa Sodom namanya. Sodom itu ada wilayah yang kalau sekarang itu adalah Bahrul Mayit, lautan mati di Ordon. Itu posisinya di situ. Oke, kampung yang namanya Sodom, dengan sodomi gitu ya. Sodom, pada artinya Sodom ya. Itu ke sana. Kemudian Nabi Lut itu adalah sosok yang asing di situ dan banyak sekali kaum yang tidak menyukainya. Jadi tidak senang karena Nabi Lut itu mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan syariat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaan kaum Sodom itu adalah mereka melakukan suatu adat ya, kebiasaan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, yaitu adalah homoseks. Dan homoseks ini bertahun-tahun telah dilakukan sebelum kedatangan Nabi Lut pun begitu. Maka ketika Nabi Lut datang, Nabi Lut itu beritahukan kepada mereka bahwa ini adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya istilah homoseks itu di dalam bahasa Arab itu namanya liwat ya, bukan Lut ya. Liwat. Cuma kita biasa kenalnya adalah kaum Lut gitu. Jadi yang seolah-olah yang menjadi korban Nabi Lut gitu ya, kaum Lut. Padahal artinya sebenarnya liwat ya, bukan Lut, liwat. Itu dalam bahasa Arab kalau laki-laki sama laki-laki. Kalau perempuan sama perempuan namanya sihaq. Lesbian kalau sekarang istilahnya. Jadi singkatnya adalah ketika malaikat ini setelah selesai dari Nabi Ibrahim kemudian mengunjungi Nabi Lut. Dan kebetulan bertemu dengan satu di antara putri Nabi Lut. Nabi Lut itu punya 3 putri. Nah, kebetulan waktu itu satu di antara putri Nabi Lut itu sedang mengambil air. Maka malaikat yang menyamar ini
berkata atau bertanya kepada satu putri ini, Nabi Lut ini, adakah Lut di rumah? Ada, tapi tunggu dulu, jangan kalian pergi dulu ke tempat saya atau ke rumah kami. Kalian tunggu di sini, saya akan jemput ayah saya. Kenapa? Karena kalau dibawa ini, malaikat ini pasti masyarakat akan menyerbu. Mereka itu menyamar dalam bentuk manusia yang tampan. Dan dipastikan ini akan menjadi apa? Mangsa yang luar biasa. Maka oleh karena itu tunggu di sini saja. Maka itu disampaikanlah kepada Nabi Lut. Nah, Nabi Lut merasa gersah. Si abihim wadaqa zar'an wa qala hadza yaumun 'asib. Maka Nabi Lut merasa gelisah, merasa resah dan sempit dadanya, dan ini adalah hari yang sangat sulit. Kenapa? Karena kalau ketahuan sama kaumnya, habislah pemuda-pemuda ini, malaikat yang menyamar ini. Memang tidak ketahuan jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ketahuan sama sekali. Tapi ketahuannya siapa? Istri Nabi Lut yang memberitahu kepada masyarakat. Karena pasti dapat bagian besar di situ. Ada komisinya. Jadi kalau dikasih tahu dapat komisi istrinya. Mas gitu. Maka apa yang terjadi? Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tuhzini fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Maka datanglah kaumnya yahra'un, bergegas. Jadi tidak tahu tadi ini. Akhirnya dikasih tahu oleh istrinya, istri Nabi Lut, yang mereka ini telah melakukan perbuatan jahat ini, perbuatan bejat ini sebelumnya, yaitu menyukai laki-laki. Kemudian Lut berkata, wahai kaumku, haula ibanati, ada anak-anak perempuanku, hunna atharu lakum, mereka ini lebih bersih, lebih layak untuk kalian. Artinya nikahi anakku gitu. Kenapa harus laki-laki ini kalian kejar gitu. Fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, jangan kalian buat aku menjadi malu di hadapan tamuku. Alaysa minkum rajulur rasyid, apa enggak ada di antara kalian yang berotak gitu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Nabi Lut membela tamunya ini. Jangan kalian ganggu tamu saya, tapi ini ada anak-anak perempuan saya, nikahi. Ini lebih layak untuk kalian. Maka apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah, ayat yang ke-79-nya, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Wahai Lut, engkau telah tahu bahwa kami itu enggak punya selera dengan anak-anakmu ini gitu. Kami tak pengen anakmu. Engkau tahu itu. Ngapain lagi engkau tawarkan, kan begitu ya? Apalagi disuruh nikah dengan dia, gitu. Free saja enggak mau, apalagi dikasih pun bayar enggak mau. Begitu Bapak Ibu. Luar biasanya kaum Lut ini ya, sangat ya. Wa innaka la ta'lam ma nurid, dan engkau sudah tahu apa yang kami inginkan. Ini yang tampan-tampan ini yang kami mau. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, jadi ini adalah penyakit dan di luar fitrah itu. Kalau dibilang merasa nyaman itu salah. Jadi kalau ada orang mengatakan kan, saya merasa nyaman berada di samping itu, makanya ini perlu dicurigai, ini ada laki-laki yang merasa nyaman dengan laki-laki, dia tak nyaman dengan istrinya, itu bahaya ya kan. Ibu-ibu juga harus perhatikan itu ya. Di handphone itu kalau banyak foto laki-laki semua itu ada bahaya ya.
Kalau banyak foto perempuan masih bagus, itu artinya normal Pak ya, normal. Ya terlepas dari masalah haramnya ini lebih haram lagi ya ini. Kalau suka laki-laki ini itu kan, ini bahaya, jangan sampai terjadi. Karena begini Bapak Ibu, ini sekarang ini bukan lagi mengenai suatu penyakit, tapi gerakan, movement. Ada komunitasnya. Orang berjenggot bisa suka gitu, bisa. Yang pakai cingkrang itu bisa suka sama-sama, betul. Makanya hati-hati. Jadi bukan masalah sekarang ini dia soleh, dia alim, bisa kena karena gerakan, ada gesek-gesekan gitu. Maka hati-hati. Makanya kalau di Arab tuh ada sedikit yang mulus saja itu bahaya, harus berjenggot. Iya kan? Nah, apalagi apa yang mulia kan yang amrat katanya kan, yang mirip-mirip agak perempuan gitu. Wah, dia tidak perempuan, dia tetap maco gitu, tapi orang niatnya ganteng. Ini ada yang suka, ada yang seperti itu. Maka kalau ini penyakit harus diobati, dan kalau ini dia mengatakan kebiasaan harus dirubah, tak boleh itu berkembang biak. Apalagi mendapat panggung gitu ya, apalagi diakui, itu bahaya lagi. Maka jangan pernah mengakui ini. Kenapa? Karena coba perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala ya, ayat yang ke-80-nya, qala law anna li bikum quwwah au awi ila ruknin syadid. Nabi Lut berkata, seandainya aku memiliki kekuatan ya, atau yang mampu membantuku, aku habisi kalian. Begitu kata Nabi Lut. Tapi Nabi Lut enggak sanggup karena dia sendirian. Maka diutuslah malaikat ini jemaah. Nah, itulah makanya mendengar keluhan itu, inilah sebenarnya tujuan malaikat itu diutus untuk menghancurkan kaum Lut itu. Au awil ila ruknin syadid, atau aku punya keluarga yang mampu melawan kalian. Kalau bisa begitu. Kemudian qalu ya Lut inna rasulu rabbika. Mereka berkata, yaitu malaikat yang menyamar tadi ini, wahai Lut, sesungguhnya kami ini adalah utusan Tuhanmu. Lan yasilu ilaika, mereka tidak akan mengganggumu lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, itu ketika ya, masyarakat itu datang ingin mengambil pemuda ini atau merampas dari Nabi Lut ya, maka ketika itu Allah butakan masyarakat ini. Itu azab yang pertama kepada Nabi Lut, kepada kaum Lut itu. Dan ini Allah badikan di dalam surah Qamar ayat 37. Laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum. Maka ketika mereka merayu-rayu, itu kan, merayu-rayu pemuda-pemuda ini, kemudian Nabi Lut tak bisa berbuat apa-apa, maka apa yang terjadi? Fatamasna a'yun, yang kami butakan mata mereka ini. Jadi masyarakat yang datang waktu itu, yang berbondong-bondong ingin merampas, ingin mengambil malaikat yang menyamar jadi pemuda tampan ini, maka Allah butakan mata mereka. Itu azab yang pertama itu. Buta semua. Jadi akhirnya mereka tidak bisa melihat, ya, bingung, kacau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'ataka. Berjalanlah kamu bersama dengan keluargamu di potongan malam, qit'in minal lail, yaitu dari waktu antara masuknya waktu subuh ke terbitnya nanti matahari. Jadi ada sekitar 1 jam perjalanan sebenarnya itu jarak akan datangnya azab kepada mereka itu. Wala yaltafit minkum ahadun, jangan satu pun menoleh di antara kamu ke belakang. Kalau sudah nanti kalian pergi, jangan menoleh satu pun. Illam ra'ataka, kecuali istrimu. Nah, ini istrinya Nabi Lut itu yang kena nanti dengan kaumnya. Innahu musibuha ma asabahum, karena akan mendapatkan ya
Bencana itu, azab itu seperti kaum kamu mendapatkannya. Inna mau'idahum as-subuh, sesungguhnya waktu mereka itu adalah di waktu subuh. Waktu subuh jemaah. Jadi terjadinya azab itu kepada mereka di waktu subuh nanti. Alaysa subhu biqarib, bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Jadi sebelum masuk waktu subuh sampai nanti ke suruk matahari, jadi sekitar 1 jaman Allah menghancurkan kaum Lut itu. Bagaimana azabnya? Ayat 82 Allah katakan, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka tak kala datang keputusan kami kepada mereka, maka kami jadikan yang di atas ke bawah, dan kami turunkan kepada mereka itu hijarah, batu min sijil, yang batu ini sudah terbakar, kemudian kami lemparkan kepada mereka, mandud, terus menerus. Jadi azab mereka itu yang kedua adalah Allah balak-balikkan bumi mereka, azab yang kedua. Yang ketiga azabnya apa? Allah timpakan kepada mereka batu yang terbakar, yang akhirnya membakar mereka. Musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Itu sudah ditandai, ya, ditandai mereka ini yang kena azab ini, Allah sudah tandai mereka, dan itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu besarnya dahsyat azab yang diterima oleh kaum Lut itu? Kalau kaum Tsamud itu sekali aja azabnya, kaum Ad itu juga sekali saja. Kaum Tsamud itu kena suara keras gitu ya. Kemudian kaum Ad itu kena angin yang bercampur es, ada yang mengatakan es dingin gitu ya. Satu. Kalau Firaun sekali saja, ya kan? Qarun sekali saja. Tapi kalau kaum Lut 3 azabnya itu. Yang pertama Allah butakan, yang kedua Allah bolak-balikkan bumi mereka itu. Yang ketiga Allah timpakan batu yang membakar hingga terbakar mereka. Maka diantaranya yang disampaikan oleh Khalid bin Walid, ya, ketika menemukan ada pasangan yang menikah sama-sama jenis, laki-laki dengan laki-laki, itu ngadu sama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya Khalifah, saya menemukan 2 orang sedang akad resmi gitu kan, pasangan, tapi pasangannya laki-laki sama laki-laki. Bagaimana ini Khalifah? Khalifah itu tidak, Khalifah Abu Bakar tidak langsung memutuskan hukum, tidak, masih bingung bagaimana, saya nggak tahu ini apa hukumannya. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu bilang, yang saya ketahui hukuman bagi kaum Lut ini adalah bakar, yang dibakar. Nah gitu, yang suka sama pasangan ini dibakar. Kenapa? Berdasarkan firman Allah ini, wa anzalna 'alaiha hijaratan min sijil, kami turunkan kepada mereka tuh batuan yang sudah terbakar, yang akhirnya membakar mereka. Jadi bakar. Begitu kata Ali bin Abi Thalib. Maka diperintahkan untuk membakar karena mereka mempublikasikan, menampakkan akad itu di hadapan orang ramai gitu. Ya kalau sendiri-sendirian ya terserah dia aja kan, kita nggak tahu. Nah ini dipublikasikan. Jadi azabnya luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kita seharusnya ini menjadi menjadi tanggung jawab kita ini, jangan sampai terjadi hal-hal ini. Apalagi ya alasan dengan human right gitu ya. Ini hak kebebasan manusia, nggak bisa. Kita orang beragama, ya kalau dia melakukan itu sifatnya tersendiri-sendiri ya terserah saja. Itu kan kita nggak harus mencari-cari kan. Tapi kalau sudah dikasih panggung berarti kita menghalalkan azab Allah. Jangan dikasih panggung. Karena firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sangat tegas, ini azabnya sangat besar bagi kaum Lut. Ya. Maka
kebiasaan-kebiasaan kaum Lut ini itu ternyata tidak terlepas dari adalah habitat mereka. Jadi kata Ibnu Sirin ya, rahimallahu taala, ada di antara penyebab gitu. Di antara penyebab itu terjadinya orang suka sama sejenis itu ada faktor di antaranya adalah kebiasaan memakan ya. Seperti yang suka makan babi katanya, makan keledai ya itu. Keledai itu juga ternyata Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu ternyata juga punya sifat yang suka sejenis. Kemudian tabzamul malahi ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu bisa karena faktor makanan, dan memang faktor makanan juga mempengaruhi sifat manusia. Ini diantara penyebab, dan sudah jelas ya, karena kebiasaan kita menyerupai meniru kaum tertentu, nah itu juga termasuk. Dan demikian jemaah yang dimuliakan Allah, dalam fikih ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar gitu ya, ketika ada yang salah imam contoh gitu ya, itu ada yang bertepuk tangan, laki-laki bertepuk tangan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk manusia itu, maka ketika ada laki-laki yang sudah kehilang kelaki-lakiannya, itu kenapa? Itu penyakit, itu penyakit. Normalnya harusnya adalah laki-laki mencintai perempuan mencintai laki-laki. Kenapa itu katanya rasa nyaman? Itu tidak rasa nyaman, karena yang nyaman itu tetap adalah fitrahnya apa? Laki-laki dengan laki-laki. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ya tadabbur kita di antara kisah di dalam Al-Quran yang kalau sekarang istilahnya apa? Sodom, kaum Sodom ya. Tapi Sodom itu akhirnya diistilahkan Sodomi. Ini nama kampung Sodom. Sodom itu artinya kasar, keras. Tapi kalau sekarang Sodom itu apa? Yang suka sama anak-anak ya. Itu di bagian Sodom ya. Nah, tapi itu di kampung itulah terjadi bencana yang sangat besar seperti ini. Kisah ini kita tadabburi, jangan sampai terjadi ya kita menghalalkan ya, melegalkan dengan tanda kutip apa? Hak kebebasan. Karena kita sudah diatur dalam Al-Quran, dalam syariat kita, bahwa fitrahnya laki-laki sama perempuan ya itu. Dan mereka disebut dengan zalim. Kenapa? Karena mereka tidak mematuhi ya perintah Allah dan perintah Rasulnya. Jadi menariknya adalah laqad ja'a rasulu rabbika, jadi utusan Tuhanmu gitu. Jadi bukan main, berarti luar biasa sekali ya apanya gigihnya mereka. Nah begitu juga sekarang, gigih juga mereka itu ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf katakan, ata'tunal fahishata, apakah kalian mendatangi suatu perbuatan keji yang enggak pernah dilakukan oleh orang sebelum kalian? Bal antum qaumun musrifun, ayat 82. Kalian ini adalah kaum yang sangat berlebihan sekali, gitu kan? Kalian yang suka dengan sejenis ini harusnya kita tidak kasih tempat, kasih panggung. Jadi kalau di sini nanti ada Mediterranean Fashion Week gitu ya, nah, jangan kasih kesempatan bagi mereka. Nanti ada ajang anak muda, nah itu kalau bisa begitu ya. Nah, tapi karena ini ada kreatif anak muda, silakan mereka manggung. Dalam konteks jangan sampai ya ada yang aneh-aneh tadi seperti tadi. Itu munculnya kaum yang ini LGBT ini. Wallahu a'lam bishawab. Aman? Paham ya? Alhamdulillah. Jadi kalau tak ada pertanyaan kita simpulkan.
Ada pertanyaan? Ada. Kita simpulkan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya kisah-kisah di dalam Al-Quran yang menjadi pionir perintis suatu kejahatan, maka kita berhati-hati. Yang pertama, jangan sampai menjadi perintis, karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ata'tunal fahishata ma sabaqakum min ahadin minal alamin. Kalian mendatangi atau membuat satu perbuatan yang enggak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Jadi perintis ini luar biasa mereka. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya ini adalah penyakit, bukan human right. Itu adalah penyakit yang harus diobati. Jadi ketemu mereka, kita harus kasih nasihat, disuruh berobat, kan? Suruh berobat. Karena ini bukan human right, atau bukan istilahnya kebebasan. Karena kita yang sudah tahu, maka kita jangan sampai melegalkan, gitu kan. Nah, apalagi sekarang ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, paham-paham sekuler itu sudah selalu muncul, gitu kan. Fobia-fobia itu ada saja, sehingga kita menganggap, wah ini jangan sampai orang merasa tersakiti. Mungkin kita bukan merasa tersakiti, tapi kita ngasih nasihat kepada mereka. Kemudian yang ketiga, setiap yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, setiap yang melenceng dari fitrah, yang ini semuanya adalah syarikat kerjasama manusia dengan setan, gitu kan, maka sudah pasti dikhawatirkan akan adanya azab Allah Subhanahu wa taala. Azab itu tidak akan menimpa saja orang yang melakukan, bisa saja menimpa orang yang soleh di kampung negeri itu kalau didiamkan, gitu kan. Nah, jadi jangan sampai didiamkan, ditegur. Kenapa? Karena mereka sudah menampakkan, mempublikasikan dirinya, sama seperti kaum Lut yang berani menampakkan itu di hadapan Rasul Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat, dan juga terhadap Nabi Lut yang mereka bantah, bahkan mereka hina. Nauzubillah. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Ada ulama-ulama kita, ada kiai-kiai kita, ada guru-guru kita. Maka dengan demikian kita tahu yang tadi yang tidak kita tahu, tidak tahu. Mudah-mudahan tadabbur kita terhadap Al-Quranul Karim, di antaranya kisah-kisah, insyaallah kita akan coba kisah-kisah yang lain, akan kita update melalui kajian kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyegaran bagi kita, bahwasanya ada loh orang-orang sebelum kita yang kena azab gara-gara tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan bahkan menganggap ini suatu perbuatan yang asik, nyaman saja. Jadi kan mereka menganggap bercinta, berhubungan dengan sejenis ini adalah suatu perbuatan yang asik. Ini adalah merupakan keinginan kami, dosa-dosa kami, ibaratnya begitu ya. Tapi kalau itu kita tahu, jangan sampai dibiarkan. Kalau dibiarkan berarti kita mengiyakan, mengokekan perbuatan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita, dan mudah-mudahan Allah angkat segala musibah bencana yang menimpa kita, dan senantiasa kita diberikan kekuatan untuk menghadapi segala hal cobaan, ujian, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah limpahkan barokahnya kepada kita semua selama kita masih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan